listrik ke Singapura ini kalau saya lihat memang ini adalah utamanya karena keinginan Singapura sendiri. Jadi Singapura memang berusaha mencari sumber energi terbarukan dari luar. Dan ekspor ini memang nampaknya khusus karena biasanya kalau di Singapura ini kan sudah menerapkan kompetisi. Mereka sudah punya market operator dalam bentuk mekanisme yang kompetisi, namanya wholesale market operator ya. Electricity market, wholesale electricity market operator. Jadi dia melakukan kompetisi. Nah, cuma yang anehnya kalau menurut saya, yang mau dibeli hanya energi terbarukan. Jadi dia tidak akan beli energi selain dari energi terbarukan. Dan energi terbarukan ini saat ini juga sangat kita butuhkan saat ini dan ke depan untuk memenuhi kuota atau target energi terbarukan kita menuju net zero emission. Jadi kalau diambil dari Riau, saya kira nanti itu implikasinya adalah Riau ini kan nggak juga punya energi terbarukan. Dan nanti mereka juga di Provinsi Riau, di setiap provinsi ini akan ada diperlukan transisi energi dengan mengembangkan energi terbarukan secara masif. Jadi kalau sekarang sudah diekspor, tentunya nanti ini juga punya implikasi terhadap penyediaan energi, baik itu energi terbarukan ataupun tidak ya secara menyeluruh di Singapura sendiri. Nah, ekspor energi ini dengan Singapura sepertinya memang melalui mekanisme kompetisi mereka. Jadi yang saya lihat mereka sudah di sana kan punya ada namanya Energy Market Authority. Energy Market Authority tadilah yang menerapkan kompetisi dalam bidang energi, yang juga di situ ada wholesale electricity market tadi sebagai operator. Nah, nanti saya yang tidak tahu kan kira-kira nanti ini apakah dibeli secara fix dalam jangka panjang ya, atau dibeli dulu dalam jangka 5 tahun dan setelah itu nanti ikut berkompetisi. Ada banyak sekali implikasi yang menurut saya walaupun MOU sudah ditandatangan perlu didalami dulu. Apa untung ruginya bagi Indonesia, manfaatnya apa, risikonya apa, ini perlu dikaji. Lazimnya ekspor impor antar negara itu memang melalui negara, tidak melalui perusahaan listrik ya. Jadi di sini memang tanda tangan MOU oleh Menteri dan Singapura memang memiliki mekanisme pasar yang berbeda. Di kita kan mekanisme pasarnya belum kompetisi, belum ada wholesale market. Sedangkan di Singapura itu sudah ada wholesale market. Jadi bisa jadi juga dalam ekspor ini nanti Singapura setelah beli dalam 2 gigawatt, setelah itu harus ikut wholesale market. Nah, wholesale market ini tentu ada risiko juga dalam mengikutinya karena kalau investasinya besar, terus bagaimana memastikan penjualannya terjadi karena ikut kompetisi. Kompetisi berarti pasar bebas. Di pasar bebas itu free entry, free exit, dan mudah saja kalau terkalahkan ya dia tersingkir di pasar bebas. Jadi yang produk tidak kompetitif tersingkir. Nah, dalam kebijakan energi kita sudah merancang ya bersama-sama, sudah ada draft. Dalam draft itu ekspor impor listrik antar negara itu dilakukan dengan perjanjian antar negara dulu. Jadi ada perjanjian antar negara, kemudian dilakukan jika pasokan dalam negeri sudah terpenuhi. Jadi tidak ada ekspor kalau pasokan dalam negeri tidak terpenuhi. Dan dilakukan melalui interkoneksi jaringan yang dimiliki oleh otoritas ketenagalistrikan, dalam hal ini tentu BUMN ataupun BUMD ya. Artinya suatu perusahaan milik negara. Nah, di sini memang kita perlu mengamankan pasokan dalam negeri dulu, karena kalau sampai ada ekspor, yang saya lihat yang terjadi dalam kasus yang ini, kita baru bisa berandai-andai ya, atau memperkirakan. Melihat MOU-nya, tampaknya ada pemasok ya. Pemasok ini adalah berarti perusahaan listrik yang akan mengekspor ke Singapura. Dan pemasok ini nanti langsung punya kontrak. Pertama ya kemungkinan punya kontrak dan setelah itu akan ikut di pasar kompetisi. Nah, saya belum melihat apakah ini akan diekspor melalui jaringan transmisi kita. Tetapi kalau di dalam kebijakan yang kita rumuskan bersama itu harus melalui jaringan transmisi kita. Dan dipasok, diekspor kalau sudah kalau ada kelebihan atau terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
Nah, sifatnya juga antar negara itu tidak ekspor saja, harus ekspor impor yang saling menguntungkan. Jadi ketika kita kurang, kita juga bisa impor. Tapi kalau Singapura mengimpor saja, nah ini yang perlu kita dalami. Dia tidak akan mengekspor misalnya, dia mengimpor aja dan harus energi terbarukan. Nanti emisi karbonnya milik mereka misalnya. Ini kondisi-kondisi ini harus kita bicarakan dulu dan inilah yang perlu tertuang di dalam suatu perjanjian dan lebih tepatnya lagi kita sebenarnya perlu suatu peraturan yang mengatur pasar energi di Indonesia dan bagaimana ekspor. Sekarang mungkin ada peraturan tetapi tingkatnya masih mungkin perlu ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah atau undang-undang gitu loh. Jadi dengan ada peraturan pemerintah, kita dapat mengamankan pasokan dalam negeri dan mengekspor sesuai dengan peraturan itu. Sebenarnya tentang ekspor impor ini sudah lama dibahas. Waktu saya Direktur PLN, kita juga pertemuan perusahaan listrik antar ASEAN itu sudah membahas bagaimana mekanisme ekspor itu. Di situ kan ada yang harus dilakukan adalah penentuan harga, kemudian ketentuan teknis ya, ketentuan teknis tentang impor, jaringan interkoneksi, siapa yang membangun, bagaimana tanggung jawab masing-masing negara, bagaimana menghadapi saat kurang listrik, dan juga tentang harga tadi, berapa harganya, dan di dalam harga itu harus juga sebenarnya kita memiliki kebijakan fiskal baik pajak dan subsidi yang sama. Jadi kalau kita memiliki kebijakan fiskal yang berbeda, bisa saja dalam listrik tadi ada komponen harga yang ada subsidinya misalnya. Atau kalau kita mengimpor, pajaknya di sana ketinggian daripada pajak kita. Nah ini yang perlu dirumuskan dulu. Pengaturan harga, pengaturan transaksi lah ya, transaksi harga, pembayaran. Tapi kalau kita melihat negara tetangga, saya sudah pernah mengunjungi dulu dan mengetahui antara Thailand dengan Malaysia, mereka ekspor impor untuk tujuan keandalan. Jadi dia lakukan secara swap. Nah, balik kepada kebijakan energi kita, di dalam kebijakan energi yang kita usulkan memang tujuan penyediaan energi kita itu adalah ketahanan energi nasional. Dan artinya mengamankan pasok, kemudian keterjangkauan harga, dan tentu juga energi bersih. Nah, mengamankan pasok inilah yang utama. Nah, ini yang perlu kita lihat ke depan, implikasi-implikasi terhadap bagaimana keamanan pasok ini terjadi dan bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan energi terbarukan kita dalam negeri, khususnya di lokasi Provinsi Riau misalnya, Kepulauan Riau, kalau kita lakukan ekspor sekarang. Bisa saja nanti kita ekspor sekarang, kemudian lokasi yang dipilih adalah lokasi yang sewa lahannya murah, letaknya strategis sehingga biaya transmisinya tidak mahal. Dan ketika kita membutuhkan nanti dalam transisi energi kita, lokasinya yang sisa sudah banyak yang habis karena sudah terpakai dan tinggal yang jauh, kurang strategis dan dibayar mahal. Jadi ada beberapa implikasi yang sebenarnya perlu kita diskusikan dulu dan perlu kita susun bagaimana strategi kita menghadapi ekspor impor dengan Singapura ini nanti. Saya kurang sependapat kalau itu hanya ekspor. Ya bukan hanya kurang sependapat, tetapi barangkali itu tidak saling menguntungkan kalau kita hanya ekspor. Jadi harus ekspor impor dan harus ada aturan-aturan yang fair yang kemudian juga memastikan keamanan pasok kita dan keterjangkauan harga di dalam negeri. Itu Bram yang dapat saya lihat tentang ekspor impor ini sekarang.